Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan yang terhormat kepada Ibu Solfarina, beliau untuk saat ini belum bisa bergabung ya teman-teman, mohon maaf. Jadi digantikan oleh PJ. Ya, jadi untuk mata kuliah ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan hingga nanti UAS ya, karena kita juga bakalan terus belajar mandiri sampai ibunya bisa bergabung. Oke, lanjut ya, back to the topic. Jadi topik yang kita mau bahas kali ini, kita sistemnya diskusi aja ya. Jadi topiknya yang kemarin yang ditugaskan oleh ibu, sebentar saya lihat dulu ya. Kemarin itu tugasnya mencari informasi ya mengenai yang pertama ada asesmen kurikulum merdeka dan model-model refleksi pembelajaran. Nah, yang kedua itu mencari informasi mengenai keterampilan mengajar, dan yang terakhir itu mencari informasi mengenai TPACK. Ya kan, teman-teman semua udah pada mencari informasinya dan sudah dikumpulkan juga ya melalui Spada. Jadi kita hari ini sistemnya presentasi tapi diskusi. Untuk teman-teman semua, ada yang bersedia untuk melakukan presentasinya? Jika ada terkendala share screen, mungkin bisa dibantu ya, nanti dikirim aja filenya ke grup. Mungkin yang pertama kita akan ngebahas mengenai asesmen kurikulum merdeka dulu ya. Kemudian dilanjutkan mengenai model-modelnya. Oke, suara aku bergemuruh. Suaranya keresak-keresak, Winka. Suaranya udah jelas belum? Nah, udah. Udah ya. Oke, tadi keresak-keresaknya di bagian apa ya? Dari awal banget. Oh, oke, sorry. Ya baik ya, berarti aku ulang dari awal ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semua yang telah hadir pada Google Meet kali ini di perkuliahan online kita di MK Perencanaan Pembelajaran. Nah, di sini kita sistemnya diskusi dan kalian melakukan presentasi dari hasil kerja kalian ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Iya, berdoa selesai. Ini semuanya udah pada join kan ya? Oke, mungkin kalau ada yang belum join, diingetin lagi aja ya teman-temannya. Ya, jadi topik yang kita akan bahas hari ini itu sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada dari dosen kita. Yang kemarin itu tugasnya mengenai mencari informasi mengenai asesmen kurikulum merdeka dan model-model refleksi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan mengenai keterampilan mengajar, dan yang terakhir itu mencari informasi mengenai TPACK. Untuk teman-teman yang bersedia, mungkin
Bisa langsung saya screen aja ya. Oke, di sini saya melihat Raihan sudah mengangkat tangan. Baik Raihan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Vinka selaku PJ yang telah mempersilahkan. Mohon izin presentasi ya untuk poin pertama, yaitu asesmen kurikulum merdeka. Oke, apakah saya screen sudah terlihat? Sudah, Rehan. Oke, di sini saya membuat sebuah resume berkaitan dengan 3 poin yang telah ditugaskan. Untuk poin pertama yaitu ada asesmen kurikulum pembelajaran dan model-model refleksi pembelajaran. Kita mulai dari pengertian asesmen terlebih dahulu. Pada dasarnya, pembelajaran dengan asesmen itu adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan, bagikan aku dengan dia. Nah, asesmen ini merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi guna mengukur pencapaian dari hasil belajar peserta didik. Jadi, antara pembelajaran sama asesmen itu nggak bisa dipisahkan. Kita belajar, tapi kita nggak bisa memproses hasil belajar itu kayak sia-sia gitu kita belajar. Nah, terus juga ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen itu ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik peserta didik, pendidik, orang tua wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ada poinnya dari A sampai G. Ini saya ambil dari referensi modul Bapak Eka, di mana poin pertama itu ada pendidik merupakan asesmen awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan pendidik. Terus juga ada pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Pendidik memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Ini contoh-contoh dari asesmennya. Terus juga pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus untuk meningkatkan kompetisinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Pada konteks PAUD, pendidikan anak usia dini, yang dipantau tidak hanya berbagai aspek perkembangan yang ada di CP atau capaian pembelajaran, namun juga tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Yang poin kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable, untuk menjelaskan kemampuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Ada poin-poinnya dari A sampai F. Yang poin pertama itu pendidik memikirkan tujuan pembelajaran. Jadi pendidik ini harus tentuin nih tujuan pelajarannya buat si siswa mencapai capaian pelajaran itu apa aja. Kayak kita waktu itu merencanakan TP dari CP. Nah, pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran.
Nah, yang poin kedua, pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Kan asesmen itu banyak ya jenisnya, dari mulai asesmen formatif sampai sumatif. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Kalau formatif lebih ke arah tugas, kalau sumatif lebih ke arah raport. Kalau misalnya di K13. Untuk pendidik menyediakan waktu yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan untuk menguji. Jadi yang dinilai itu prosesnya dari hasil belajar itu, bukan cuma sekedar hasil nilai akhirnya aja kayak berupa nilai tugas, nilai ulangan. Itu kita harus nilai prosesnya juga. Poin keempat, pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikan pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Kayak waktu kayak waktu sebelum UTS, kita kan menentukan kriteria capaian pembelajaran. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada peserta didik agar peserta didik paham kita nih belajar materi ini apa yang perlu dicapai gitu. Yang poin kelima, pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Kalau praktikum ya asesmennya kayak penilaian praktikum, kalau tugas ya asesmennya tugas gitu. Kalau raport ya raport. Pendidik berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dengan tujuan asesmen. Terus yang terakhir, pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Selain kita menilai, kita juga harus mengetahui nih kurangnya dari peserta didik kita tuh apa, di materi apa, di bagian mananya. Jadi kita harus melakukan evaluasi juga. Terus poin ketiga ada laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Ini kalau di kurikulum K13 ini berupa raport ya, di mana memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Poinnya ada dua. Yang pertama itu peserta didik menyusun laporan kemajuan pembelajaran secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Yang kedua, peserta didik memberikan umpan balik secara berskala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjut bersama-sama beserta orang tua. Oke, poin terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan serta orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada 3 poinnya. Pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi gak cuma guru aja yang harus melakukan refleksi, tapi peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan satuan pendidikan juga harus merefleksi atau mengevaluasi bagaimana untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menjadikan mutu pembelajaran itu berkualitas tinggi. Lalu poin terakhir, pendidik memberikan umpan balik secara berskala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjut bersama orang tua. Biasanya di K13 ada rapat orang tua setelah hasil raport dibagikan. Biasanya itu membahas tentang refleksi-refleksi selama 1 semester, itu di K13. Terus untuk yang ketiga ada jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen itu ada banyak. Ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu asesmen sebagai proses pembelajaran, assessment as a learning. Terus asesmen ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan sebagai asesmen formatif. Jenis asesmen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya kayak asesmen awal sih, kayak kita ngasih kuis ke peserta didik itu sebagai umpan balik memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran yang harus kita sampaikan.
Terus juga ada yang kedua, ada assessment untuk proses pembelajaran, assessment for learning. Assessment ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Assessment ini dapat digunakan atau dilakukan dalam penilaian formatif sekaligus sumatif. Selain itu, assessment ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik, merefleksi pembelajaran sebagai umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik. Yang ketiga ada assessment pada proses akhir pembelajaran, assessment of learning. Assessment of learning berfungsi sebagai alat ukur pencapaian pembelajaran melalui nilai capaian, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik. Assessment ini sendiri dapat dikategorikan sebagai penilaian formatif maupun sumatif. Terus ada assessment berdasarkan penggunaannya. Asesmen berdasarkan penggunaannya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada dibagi dua, yaitu diagnostik non kognitif sama diagnostik kognitif. Kalau yang non kognitif, asesmen ini biasanya dilakukan secara global, yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling setiap awal semester. Nah, Tujuan asesmen ini adalah untuk mengetahui yang pertama kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Jadi, asesmen diagnostik non-kognitif ini tuh lebih prefer ke arah eksternal dari si siswanya atau dari di luar ruang lingkup sekolah gitu. Sedangkan untuk asesmen diagnostik kognitif, asesmen ini dilakukan oleh masing-masing guru di awal pembelajaran ketika memasuki elemen atau domain topik baru. Cara melakukan asesmen ini dengan cara yaitu membuat 2 pertanyaan sesuai dengan kelas dan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi sebelum kita memasuki topik atau materi baru, kita harus mengetes lagi siswanya apakah di topik-topik sebelumnya udah paham apa belum gitu kan. Kayak misalnya kita mau belajar topik elektrokimia, sedangkan ada topik sebelum elektrokimia seperti topik redoks, topik reduksi oksidasi gitu. Jadi kita harus tes dulu itu sebelum memasuki topik elektrokimia. Terus juga ada yang kedua tuh ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini sebuah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama berpembelajaran. Fungsi asesmen ini untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berskala dan berkelanjutan. Terus bagi guru dan sekolah, asesmen ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan atau fasilitasnya dapat terpenuhi. Terus juga ada asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jadi bisa dilakukan di berbagai elemen, baik oleh guru, teman, maupun diri sendiri. Terus yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah sebuah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Biasanya kalau misalnya sumatif itu lebih prefer di K13 tuh kayak ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian nasional itu masuk ke sumatif. Nah, asesmen ini memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir siswa, sehingga sering diprioritaskan daripada asesmen formatif. Realitanya begitu, karena kayak tugas ya udah ngerjain tugas aja, tapi yang penting UTS UAS-nya bagus gitu kan. Ya ini prefer ke sumatif untuk UTS UAS itu. Terus juga ada umpan balik asesmen ini. Hasil akhir dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Terus ada asesmen yang berdasarkan bentuknya. Asesmen formatif dan sumatif dibagi menjadi ada 2.
Ada asesmen tidak tertulis sama asesmen tertulis. Asesmen tidak tertulis itu ada diskusi kelas, produk, drama, ada presentasi, tes lisan. Sedangkan asesmen tertulis itu berupa refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Oke, selanjutnya ada model-model refleksi. Rehan, Ya, mungkin dicukupkan dulu ya di asesmen dulu biar rekan-rekan yang lain nanti membahas yang bagian poin berikutnya. Nah, jadi untuk asesmen dulu ya. Untuk asesmen ini untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada perbedaan atau ingin menanggapi dipersilahkan ya. Iya, kepada Rizky dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator yang sangat semangat ini ya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Rehan selaku presentator ya yang sudah mempresentasikan hasilnya juga. Ini kan sesinya discuss ya, jadi nggak harus presentator juga yang harus menjawab gitu. Tapi saya ingin bertanya aja gitu, karena memang ketika kita kemarin mengulik ya tentang asesmen terutama gitu, dan juga prinsip dari asesmen kurikulum Merdeka Belajar itu ada yang namanya refleksi ya kan. Nah terus yang ingin saya tanyakan gitu, kan nggak semua background orang tua siswa ya atau peserta didik itu sama. Jadi kan memang ketika kurikulum 2013 tadi yang sudah dijelaskan juga ada refleksi di setiap semesternya gitu, atau di setiap pertengahan semester itu ada rapat dengan guru untuk bisa merefleksi atau bisa ibaratnya mengevaluasi ya. Nah di kurikulum belajar ini, Merdeka Belajar ini ada nggak gitu refleksi yang memang, kan kalau misalkan harus rapat itu kan kemungkinan kalau misalkan orang tuanya peserta didik itu pekerja ya atau karyawan swasta itu kan sangat sulit gitu untuk bisa hadir di sekolah. Nah, ada nggak alternatif lain, refleksi lain yang memang orang tuanya ini bisa mengetahui secara detail gitu, evaluasi yang memang bisa diketahui oleh orang tua siswanya itu, seperti itu. Iya, oke, baik Rizky, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, gimana Raihan untuk pertanyaannya dan teman-teman semua, apakah dapat dipahami pertanyaan dari Rizky? dapat dipahami Vinka. Mungkin rekan-rekan yang lain juga ingin menjawab gitu pertanyaan dari Rizky. Ya, untuk rekan-rekan yang lain dipersilahkan ya jika ingin menjawab pertanyaan dari Rizky, karena ini sistemnya discuss. Mungkin saya izin menyampaikan ya sedikit dari mengenai informasi yang telah saya cari ya, dan kita bersama cari. Di sini saya menemukan untuk terkait refleksi di Merdeka Belajar ya, biasanya kalau di yang info yang saya dapatkan itu biasanya si gurunya ini pas sistem pembelajaran dimulai, pas sedang berlangsung gitu, biasanya suka ngasih kayak variasi pertanyaan untuk si siswanya. Terus dan mendokumentasikan proses dan hasil belajarnya. Nah, kemudian melibatkan si murid itu dalam asesmennya. Nah, mungkin kalau untuk orang tua yang sibuk tidak bisa menghadir di acara rapat antara guru dan wali, itu mungkin kan sekarang bisa by online ya.
Nah, mungkin nanti bisa sambil ditunjukkan gitu proses si siswanya ini, si anak dari si walinya ini ketika di sekolah itu seperti apa kan, hasil belajarnya bagaimana, kemudian kan ada dokumentasinya seperti itu kalau menurut saya. Jadi komunikasi antara wali dan si gurunya itu dalam meningkatkan dan memperbaiki peserta didik itu bisa dilakukan secara mandiri gitu, bahkan bisa apa namanya by online gitu, karena sekarang juga teknologi udah canggih ya gitu, jadi walaupun nggak bisa menghadiri rapat tapi masih bisa untuk mengikuti gitu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang lain atau dari Rean tadi sebagai pemateri ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih Vinka atas jawabannya. Izin menambahkan ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja sih. Kan adik juga sekolah SD ya. Nah, itu kan dia udah menerapkan kurikulum pembelajaran ya. Nah, di situ salah satu bentuk refleksi untuk pendamping atau orang tua wali itu ada yang namanya WA group. Nah, WA group itu isinya orang tua gitu, kayak kekurangan pembelajaran, justru kelebihan pembelajaran itu disampaikan di situ semua. Terus juga ada yang namanya Google Classroom. Nah, anak itu sekarang udah pakai Google Classroom. Nah, di situ orang tua itu emailnya ditambahin di Google Classroom. Jadi si orang tua itu tahu nih tugas anak apa aja, nilainya berapa gitu. Terus juga sama kayak yang Vinka omongin tadi benar. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadiri rapat kayak rapat di sekolah, itu salah satu alternatif lain yang melakukan pertemuan via Zoom atau via online untuk refleksi antara guru dengan orang tua sih. Yang Raihan temukan untuk refleksi guru dengan orang tua sih baru segitu. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan. Ya, Alifa Siti Asyam Nur Fatihah, dipersilakan. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, kan sekarang kan bener ya tadi yang dibilang sama Vinka sama Rehan. Karena sekarang zamannya udah online, fasilitas online juga udah banyak gitu ya. Ada juga tuh yang di TVRI kalau misalkan kalian suka nonton tuh ada yang namanya pembelajaran yang si orang tua itu bisa memantau gitu lewat LPS itu. LPS itu lembar pendampingan siswa kalau nggak salah ya. LPS itu lembar pemantauan siswa ya. Jadi orang tua itu bisa memantau siswa ini selama ini kayak gimana begitu. Nah, terus sekarang juga kan biasanya ada grup WhatsApp ya orang tua siswa. Di situ biasanya guru juga memberikan informasi mengenai siswanya. Terus ada juga aplikasi pertemuan yang melalui Jitsi itu untuk mendampingi siswa itu belajar dari rumah. Apalagi sekarang kan ada yang sistemnya ini ya blended luring dan daring gitu. Jadi mungkin itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Alifa yang sudah menambahkan. Ya, bagaimana Rizky? Apakah sudah terjawab atau masih bingung-bingung nih? Iya, sudah. Sebenarnya buat buka diskusi aja gitu biar nggak sepi gitu. Oke, boleh. Mantap. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan sebenarnya ada ini ya, maksudnya asesmen itu yang saya maksud itu asesmennya gitu teman-teman, bukan apa namanya sistemnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita rame aja gitu diskusi. Oke, ya baik Rizky. Terima kasih sudah bertanya. Ya, mungkin tadi sudah dipaparkan ya mengenai asesmen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model refleksi pembelajaran. Pada rekan-rekan semua yang ingin menampilkan hasil Apa tadi? informasi yang sudah dicari, dipersilakan ya. Langsung saya screen aja.
Iya, Abdillah. Kepada Abdillah dipersilakan. Ya, izin share screen ya. Paling izin menambahkan aja ya dari yang sebelumnya. Untuk asesmen sih cukup singkat aja ya. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka sesuai dengan contoh TC dan ACP yang diberikan oleh Pak Eriska. Mohon maaf memotong Abdillah, mohon maaf. Boleh agak diperbesar Abdillah? Ya, untuk asesmennya sendiri itu terdapat 3 ya, ada 3 proses. Yang pertama itu dari proses awal, proses di mana proses awal itu seorang tenaga pendidik itu bertanya gitu loh. Jadi ada kompetensi-kompetensi prasyarat yang harus terpenuhi. Misalnya topik satu itu memahami suatu waton aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah ini yang ditanyain ini soal tentang TP-nya gitu. Jadi di dalam di ACP maksudnya. Alur tujuan pembelajaran ATP kok ACP sih. Di ATP-nya gitu. Di ATP dalam satu TP. Nah, misalnya di TP Bedil itu di modul kemarin kan memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, salah satu ATP-nya itu di sini ditanyakan gitu. Pas lagi di kelas gitu. Setelah ditanyakan, baru kita memasuki ke asesmen akhir. Di proses ini maksudnya untuk asesmen proses itu di mana soal kita mengamati perkembangan sikap siswa selama di kelas gitu. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana tentang kebinekaannya atau Pancasilanya, dan bagaimana tentang menghormati perbedaannya termasuk ke dalam tentang ke Pancasila gitu. Karena kan di kurikulum Merdeka ada kan soal di mana kita itu harus tetap berbasis dengan apa yang sudah ada di nilai-nilai di Pancasila gitu. Dan untuk asesmen akhir ini jika dari masing-masing siswa yang diajarkan oleh tenaga pendidik itu nanti akan dilihat gitu di masing-masing KKTP yang sudah kita susun. KKTP ini yang saya susun itu berdasarkan dari modul pembelajaran. Nah, KKTP ini saya susun dari modul pembelajaran ini yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk model-model refleksi itu macam-macam yang udah disampaikan Rehan tadi model-modelnya. Dan ini bisa saya tambahkan seperti kalau kayak model 4P atau 4F gitu. Lalu untuk keterampilan mengajar itu ini terkhusus untuk tenaga pendidik di mana keterampilan mengajar itu wajib untuk membuka dan menutup pelajaran gitu ya. Terus selanjutnya itu keterampilan bertanya. Dan bertanya ini ternyata juga macam-macam kayak mengungkap pertanyaan secara jelas. Yang seperti yang ada ditulis di sini ya. Memiliki acuan supaya tidak membingungkan atau tidak memberikan pertanyaan yang ambigu gitu. Jadi secara jelas gitu. Keterampilan menjelaskan juga macam-macam ternyata ya harus menggunakan bahasa yang sesuai gitu. Terus habis itu juga mengungkapkan dengan lancar sehingga tidak ada siswa yang tidak mengerti gitu atau tidak harus berulang. Terus habis itu keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk kelompok kecil dan perorangan ini biasanya berlaku pas lagi kita sudah melakukan pembagian kelompok siswa di setiap kelasnya. Dan untuk isi-isinya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak cuman sesuai judulnya aja gitu. Kayak misalkan keterampilan mengadakan variasi, memberikan penguatan. Ternyata dalamnya itu ada macam-macam, seperti kalau misalkan mengadakan variasi gaya suara, gaya mengajar. Mulai dari gaya mengajar tuh isinya ada variasi suara, gerak badan, mimik, mobilitas posisi, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kita sebagai calon tenaga pendidik nih harus mempersiapkan gitu keterampilan-keterampilan mengajar yang
sudah seharusnya kita siapkan gitu. Dan ini banyak kok di jurnal dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum merdeka gitu. Apa yang harus kita siapkan sebagai keterampilan kita sebagai tenaga pendidik nantinya gitu. Mungkin untuk nomor 2 cukup sekiannya dari saya. Selanjutnya dibuka forum kepada teman-teman. Terima kasih. Ya, kepada Abdillah terima kasih telah menyampaikan informasi yang telah dicari mengenai model-model. Selanjutnya mungkin kepada rekan-rekan teman-teman semuanya yang ingin menanggapi atau ingin bertanya atau ingin menambahkan dipersilahkan. Iya, kepada Raihan dipersilakan Raihan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Vinka selaku PJ mata kuliah, juga terima kasih kepada Abdillah yang tadi telah memaparkan terkait keterampilan mengajar ya. Tadi kan disebutkan keterampilan mengajar itu salah satunya keterampilan dalam variasi cara mengajar. Nah, kita udah belajar 12 tahun sampai sekarang juga masih belajar. Pasti banyak dong guru-guru yang bervariasi gitu cara mengajarnya. Tapi kayaknya selama 12 tahun ini yang Rayhan rasakan ya, selama 12 tahun belajar di SMA maupun di kuliah, kayaknya cara mengajar guru tuh sama aja deh, kayak meskipun kurikulumnya berbeda tapi cara ngajarnya sama gitu. Mungkin itu salah satu kendala yang biasa dirasakan di pendidikan Indonesia. Jadi kayak misal nih, kita menggunakan model pembelajaran yang paling umum itu discovery learning, kayak pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok itu siswanya nyari informasi, siswanya presentasi, guru cuma klarifikasi gitu. Dan cara penyampaiannya pun sama gitu. Menurut kalian, kira-kira biar lebih efektif gitu, cara belajarnya lebih variatif, gimana gitu? Meskipun menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda, kayak keunikan gurunya gitu, keunikan guru masing-masing tuh bagaimana menurut kalian yang harus dilakukan? Apalagi sekarang kan kurikulumnya kan merdeka belajar nih, siswa merdeka dalam menentukan pembelajaran mereka gitu. Berarti guru harus lebih variatif dong dengan cara belajar atau gaya mengajarnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang boleh share kayak gaya belajar yang inovatif, kreatif, dan menarik itu bagaimana gitu. Boleh Abdillah, dipersilahkan. Iya Rehan, untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dilakuin selama kita sekolah sebelumnya, terutama pas lagi kita di kurikulum 2013 itu memang cukup berbeda gitu dengan keadaan sekarang. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, suaranya kedengeran jelas kan ya? Jelas. Oke. Jelas banget. Iya, siap. Jadi untuk model pembelajaran itu jangan kita coba jangan kita coba cari soal ininya ya, soal kekurangannya gitu. Tapi coba kita pikirkan terlebih dahulu. Memang untuk refleksi model pembelajaran atau metode pembelajaran itu wajib. Karena dari kita mengecek kekurangan dari metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru kita itu, kita bisa tahu mau sampai kapan kita nerima
metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran yang sekiranya kurang aktif buat kita gitu, yang seenggaknya bikin kita tuh kurang berkembang gitu. Mohon maaf ya, agak berisik ya lagi di jalan. Dan jangan lupa gitu, dari refleksi-refleksi yang udah kita lakuin itu banyak yang harus kita lakuin. Dan mungkin Rehan merasakan kalau misalkan metode pembelajaran itu semuanya sama gitu. Jadi nggak ada selama masa Rehan jadi siswa itu ngerasa kurang berkembang karena rata-rata gurunya mengajarkan dengan cara yang sama, tapi beda kok. Ternyata nggak semua sekolah kayak begitu. Contoh, kebanyakan guru di sekolah SMA Abdillah itu banyak banget guru yang mohon maaf sudah lanjut usia gitu, dan di mana kebanyakan dari mereka itu cara mengajarnya itu ya ceramah gitu, nggak ada diskusi, nggak ada tanya jawab, nggak ada yang timbal balik antara siswa dengan guru gitu tuh nggak ada. Tapi banyak juga kok guru-guru yang tidak lanjut usia, seperti yang masih agak mudaan itu, mengajarnya dengan cara yang cukup modern. Kayak misalnya kalau discovery learning itu sesuai dengan apa yang udah dibilang sama Bu Aisyah juga, udah ketinggalan zaman gitu. Jadi udah bukan masanya lagi. Tapi kayak metode-metode pembelajaran lain yang kayak misalnya PJBL, project by PJBL, PBL dan yang lain sebagainya itu udah banyak kok dari sekolah Abdillah itu udah diterapin gitu. Jadi yang yang harus kita perhatikan itu soal bagaimana kita mau belajar aja sih. Belajar tentang apa yang harus diperbaharui. Jadi jangan takut buat belajar. Jadi apa yang kita terima itu nggak bisa kita sampaikan lagi nanti kalau kita jadi guru, karena itu udah sesuatu hal yang ketinggalan zaman banget dan apa ya, kayak udah bukan saatnya lah, udah bukan masanya lagi buat disampaikan. Jadi kayak begitu teman-teman, kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Abdillah yang telah menanggapi. Mungkin di sini saya juga ingin ikut menanggapi ya mengenai model refleksi yang saat ini kan kita makainya kurikulum merdeka, yang tadi Abdillah katakan itu yang sebelum kurikulum merdeka yang sekolah Abdillah rasakan, yang sekolah Rehan rasakan. Mungkin di sini saya ingin memberikan up to date mengenai kurikulum merdeka. Nah, jadi kalau di kurikulum merdeka itu biasanya komitmen terhadap tujuan, jadi lebih difokuskan kepada esensialnya gitu. Nah, kemudian lebih diprioritaskan si murid ini sebagai subjek pembelajarannya. Nah, kemudian juga di komitmen pada tujuan ini lebih ke menetapkan tujuan, targetnya apa gitu yang mau dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi targetnya apa supaya si siswa ini, si peserta didik ini berjalan mengenai pengembangan dari belajarnya, mengenai pengembangan dari pengetahuannya gitu. Jadi di-upgrade si siswanya itu dengan cara kita memfokuskan kepada esensialnya dulu itu apa gitu. Kemudian di sini ada yang namanya mandiri pada cara. Jadi mandiri pada cara ini pertama merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan si murid. Kan sebelumnya kan kita ada kayak tes awal. Si murid ini udah paham apa belum materi yang sebelumnya, atau materi dasarnya udah ada belum di si muridnya itu. Nah, jadi setelah kita tes itu kan kita tahu ya apa yang mereka pahami, apa yang nggak mereka pahami. Jadi kita juga secara nggak langsung tahu gitu kebutuhan siswa ini apa gitu. Kira-kira apa yang mau kita kasih gitu selama pembelajaran. Kemudian di sini ada mencari cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan. Nah, mungkin lebih ke di metodenya lebih di kayak diskusinya lebih dibanyakin, atau mungkin cara pembelajarannya yang jangan metode ceramah terus gitu kan. Sekarang kan lebih happening ini ya, kebanyakan PJBL gitu. Lebih
lebih lebih lebih baik aja gitu buat dipakai di metode pembelajaran. Soalnya di PJBL ini juga si siswanya ini lebih ke pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan juga di kompetensi teknis dan karakternya. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini sangat disarankan gitu. Kemudian di sini ada yang namanya mengikuti kegiatan. Contohnya kayak pelatihan, terus buat atau coaching di sini ya, serta melakukan pengembangan dirinya. Jadi mengikuti kegiatan mengenai pengembangan diri gitu. Jadi dari hasil diskusi itu kan kita tahu ya siswanya itu saling mengoreksi dirinya sendiri gitu. Saya kurangnya di mana gitu. Saya harus belajar yang mana untuk biar sama kayak teman saya gitu. Jadi dari hasil diskusi itu jadi saling tahu kekurangannya masing-masing apa gitu. Nah, kemudian ada yang namanya refleksi berkala. Nah, di sini ada membuat catatan harian untuk mengenal apa yang udah efektif dan apa yang harus diperbaiki. Kemudian meminta umpan balik dari rekan guru atau kepala sekolah atau madrasah atau SMA ya untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi diskusi juga nih rapat antar guru kepala sekolah ya kan untuk terkait refleksi. Kemudian menindaklanjuti hasil refleksinya. Nah, di sini juga selain tadi model-model itu ada yang keterampilan yang tadi juga udah dibahas sama Abdillah. Kalau di sini saya hampir sama sih. Intinya kalau di informasi yang saya dapatin itu biasanya di kurikulum Merdeka pakainya PJBL. Terus balik lagi ke yang awal saya bilang, fokusin dulu esensialnya apa, materi esensialnya apa gitu. Yang sebelumnya Pak Eka juga sering bilang ya, yang esensialnya apa gitu. Jadi jangan yang nggak perlu disampaikan mungkin di akhir atau enggak dari kompleks ke yang sederhana atau enggak dari yang sederhana ke yang kompleks gitu. Jadi dibebaskan sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian diagnostik. Nah, jadi di sini tuh ada penilaian diagnosis ya. Jadi asesmen juga yang dilakukan secara spesifik tujuannya buat mengidentifikasi atau mengetahui karakter, kondisi, dan kelemahan model belajar yang bakal kita terapin ke peserta didik kita. Gitu sih kalau dari Vinka. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin menambahkan atau mungkin yang Vinka sampaikan keliru, dipersilakan. Iya teman-teman, gimana? Halo? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pin. Ya mungkin yang lain, yuk jangan malu-malu yuk. Yang mau bertanya atau masih bingung, atau mungkin mau menambahkan lagi. Di sini kita sistemnya sharing-sharing aja ya, discuss.
diingatkan kembali untuk yang tadi bertanya, tolong dituliskan kembali ya di kolom chat. Ya, tadi Rehan, gimana Rehan atas jawaban dari Abdillah? Udah cukup menjawab Vinka dari jawaban Abdillah sama Vinka. Kalau misalnya teman-teman yang lain punya suatu ide atau saran yang menarik, boleh disampaikan aja, kan sistemnya diskusi terbuka ini kan. Iya, Terima kasih betul. juga buat Abdillah sama Vinka yang tadi udah menjawab pertanyaan dari Rehan. Ya, baik Rehan, terima kasih kembali. Ya, untuk model-model ini apakah cukup atau masih ada yang ingin bertanya? Jika cukup, akan saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kalau cukup bilang ya. Cukup. Oke, Rizky, terima kasih. Mungkin dilanjut ya, tadi mengenai asesmen udah, model-model udah, keterampilan mengajar tadi udah kan ya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi mengenai keterampilan mengajar? Atau keterampilan mengajar juga udah cukup nih dari teman-teman, atau gimana? Kira cukup Vinka. Oke, dilanjut ya. Yang terakhir, berarti kita membahas informasi mengenai TPACK. Ya, untuk yang ingin presentasi dipersilahkan. Oke, ada Najli di sini. Oke, Najli silakan. Bisa langsung saya screen aja ya. Vinka, sebelumnya Nadli izin aja kalau share screen lewat HP bisa kan ya? Bisa, tadi Abdillah juga lewat HP. Kenapa? Bisa. Tadi juga Abdillah lewat HP. Iya, Ya, ntar enggak. ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum ya ini? Udah, tapi kecil tulisannya. Boleh di zoom atau enggak di landscape? Ya, bisa. Di landscape ya. Nih. Nah, iya udah kelihatan. Oke, Ya, jadi ya. Jadi kan yang ketiga kan ada di TPACK ya. Nah, TPACK kan Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Nah, ini tuh mode pembelajaran yang menggabungkan 3 aspek utama. Jadi, di sini tuh ada pembelajaran teknologinya juga, ada pedagogiknya juga, dan ada pengembangan konten-kontennya. Nah, unsur TPACK ini ada banyak ya, ada sampai 7-an gitu. Yang pertama itu kan ada unsur pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogik. Nah, di sini pengetahuannya itu harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, apa aja sih yang harus dimiliki tiap gurunya itu metode. Nah, di sini tuh ada pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran. Terus ada pengetahuan pengelolaan kelasnya, perencanaan pembelajaran, dan penilaian kegiatannya. Terus yang unsur keduanya itu ada content knowledge atau pengetahuan konten. Nah, pengetahuan konten itu materi-materi esensial yang harus dikuasai guru. Apa aja sih materi-materi, selain itu juga ada konsep-konsepnya gitu ya. Idenya, kerangka berpikir, metode pembuktian, dan bukti-buktinya. Terus yang ketiga itu ada technological knowledge atau pengetahuan teknologi. Nah, ini juga harus dimiliki oleh tiap guru ya, yang dimana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk
komunikasi, untuk kegiatan pembelajaran berlangsung, terus untuk pengolahan data juga, terus habis itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan produktivitas guru kayak nyusun soal dan lain-lain gitu. Terus terus unsur yang keempat itu ada pedagogical content knowledge atau pengetahuan konten pedagogis. Nah, di sini itu perpaduan antara PK dan CK yang dimana dia tuh perpaduan antara pedagogical knowledge sama content knowledge. Nah, di sini PCK itu berfokus pada proses pembelajaran yang mencakup pemilihan metode, rencana pembelajaran, materi pembelajaran, sarana dan prasarana dan lain-lain. Kan namanya juga kan perpaduan ya antara pedagogik sama kontennya tersebut. Terus yang kelima tuh ada Technological Content Knowledge (TPCK) atau pengetahuan teknologi dan materi. Jadi di sini juga perpaduan ya antara pengetahuan teknologi dan materi. Terus yang keenam itu ada Technological Pedagogical Knowledge (TPK). Jadi di sini itu pengetahuan antara teknologi digital dan proses strategi pembelajaran. Jadi ini tuh kayak berkesinambungan gitu loh. Terus yang ketujuh itu ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK-nya itu sendiri. Nah, di sini itu pembelajaran menggunakan penerapan sistem pendidikan berbasis teknologi, terus pedagogik, sama pengembangan konten-konten. Jadi di sini itu perpaduan antara tiga aspek tersebut, dari yang teknologi konten sama pedagoginya itu. Nah, terus di sini juga Nazli ngerangkum sama langkah-langkah pembelajaran TPACK ya. Yang pertama itu guru itu menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu tuh, tujuannya tuh buat apa, terus sama pemberian motivasi kepada siswanya. Terus yang kedua, gurunya tersebut menyampaikan poin-poin berbasis teknologi pada siswa. Jadi si gurunya tuh nyampein poin-poinnya tuh lewat teknologi gitu loh, bisa lewat PPT dan lain-lain. Terus yang ketiga itu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui diskusi kelompok, sehingga diharapkan siswa lebih aktif saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi di sini itu pembelajarannya itu nggak berpusat pada guru, jadi pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Nanti siswa itu dibikin kelompok gitu, terus nanti siswanya itu disuruh presentasi. Nah, di situ ada diskusi juga dari antara siswanya dan gurunya tersebut. Terus yang keempat tuh guru melakukan evaluasi pembelajaran. Ya yang kayak tadi, yang kayak diskusi itu. Kalau misalnya siswanya tuh ada yang salah dalam diskusinya, nah itu nanti dibenerin sama guru, dievaluasi gitu. Terus yang terakhir itu guru memberikan hadiah atau penghargaan pada siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk siswa-siswa yang udah melaksanakan pembelajaran dengan baik itu nanti dikasih reward gitu. Ada sih. Ini dikembalikan pada moderator mungkin ya. Iya, terima kasih Najli yang telah melakukan presentasi, menyampaikan informasi yang telah didapatkan. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada perbedaan mengenai TPACK ini? Jika ada yang ingin menambahkan bisa langsung share screen ya. Oke, boleh Alifa Siti Asyam. Ya, Vinka sebelumnya terima kasih. Oh ya, mau izin bertanya ya. Jadi kalau TPACK ini kan sekarang apalagi kita udah kurikulum merdeka gitu ya, pasti lebih banyak menggunakan teknologi gitu. Nah apalagi tadi yang Najli bilang gitu, kalau misalkan sekarang pembelajarannya tuh lebih banyak ke pembelajaran berkelompok gitu, dan menggunakan teknologi yang udah lebih maju. Nah pertanyaannya kan kalau misalkan kita menggunakan teknologi gitu, pasti ada aja yang guru-guru juga yang lumayan gaptek dan siswa juga
mungkin ada yang lebih bisa dari gurunya dan bagaimana gitu cara menangani itu. Nah, terus kalau misalkan gini juga ya, si siswa kalau misalkan disuruh berkelompok terus gitu, terus dalam satu kelompok itu kan pasti nggak semuanya bisa gitu, ada aja gitu kan yang tertinggal. Nah, tadi yang kata Najli juga kalau misalkan yang bisa itu suka dikasih reward, terus kita tuh suka ketinggalan gitu tuh sama yang tertinggal. Itu bagaimana gitu cara kita menanganinya. Begitu sih. Ya, ini Nazli izin menjawab ya. Sepengetahuan Nazli kan Nazli juga kemarin sempat ikut KM itu ya di SD. Nah di SD juga kan banyak ya guru-guru yang udah lumayan sepuh gitu. Nah, itu biasanya itu ada programnya dari pemerintah langsung. Jadi nanti ada pelatihan guru-guru, kayak pelatihan komputer itu. Terus sekarang juga Kemendikbud itu kan udah nyediain kayak anak-anak KM. Nah, tugas anak-anak KM juga biar guru-gurunya itu berkembang gitu ya, nggak gaptek-gaptek amat sama teknologi. Nah, anak KM-nya ini juga ikut ngajarin si gurunya tersebut. Jadi emang ada dari sistem Kemendikbudnya langsung gitu. Terus untuk masalah yang apa ya namanya, yang murid tertinggal itu. Nah, kalau dari situ emang dari gurunya langsung nggak sih yang harus bener-bener apa ya, bener-bener ngekontrol muridnya gitu loh. Jadi gurunya tuh nggak yang nih berkelompok ya, terus gurunya tuh asik sendiri. Kan nggak gitu ya, kalau kayak gitu ya resikonya lebih besar untuk banyak murid yang ketinggalan gitu. Tapi kan kalau misalnya gurunya itu bisa ngontrol anak murid semuanya dengan baik kan bisa aja loh nanti ini ada yang nggak ngerti, yang mana yang bagian nggak ngerti gitu loh. Gitu Alifah. Iya, oke. Terima kasih Najli. Ya, makasih kembali Alifah. Iya, ini Najli ada pertanyaan dari Umar Said. Umar Said bertanya, menurut Najli, gimana sih tantangan pada guru dan siswa saat menerapkan TPACK ini di kelas? Begitu pertanyaannya dari Umar. Kalau misalnya tantangannya sih itu sih apa sih namanya teh, gurunya tuh harus benar-benar paham teknologi sama pengembangan konten-konten. Kan zaman sekarang kan apa ya, teknologi kan udah maju pesat, jadi guru itu harus mengerti baik tentang teknologi kayak pembuatan website atau pembuatan video pembelajaran. Itu mungkin tantangannya. Soalnya kan TPACK kan berfokus sama teknologi juga kan. Iya, bagaimana yang lain atau bagaimana dengan Umar? Apakah sudah menjawab dari Umar? Ya, silakan Rizky. Dan kemudian dilanjutkan Siti Hartanti ya. Iya, terima kasih ya moderator sudah mempersilahkan. Tadi saya juga ingin sedikit menambahkan saja gitu dari yang pertanyaan dari Alifa gitu. Menarik ini ya pertanyaannya gitu. Jadi yang pertama kan gimana sih cara mengatasi, kan seringkali gitu kalau di lapangan itu kadang muridnya yang lebih paham teknologi gitu dibandingkan dengan gurunya. Nah mungkin tadi sudah disinggung tuh sama siapa, Najli ya gitu. Biasanya juga dari tiap guru itu kan ada yang namanya MGMP ya, mungkin teman-teman tahu gitu. Dari teman-teman ada yang orang tuanya guru itu kan ada yang ikut namanya MGMP. Nah setiap MGMP itu setiap kali apa namanya pembaharuan ataupun setiap KD itu pasti nanti ada yang namanya BIMTEK gitu teman-teman. Nah BIMTEK itu yang biasa digunakan oleh para rekan-rekan guru untuk belajar lebih lanjut gitu terkait dengan kemajuan teknologi, kemajuan pembaharuan model pembelajaran, dan itu yang bisa membuat stimulus dari guru itu yang bisa buat pengetahuannya bertambah gitu terkait dengan teknologi khususnya gitu ya. Nah terus juga yang kedua itu yang Alifa itu tentang apa namanya, bagaimana gitu cara mengatasi siswa yang ketinggalan gitu. Kalau misalkan kan sekarang lebih dominan untuk berkelompok ya.
Nah, itu salah satu pentingnya kemampuan pedagogik seorang guru gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pedagogik itu kan ibaratnya nyawanya seorang guru gitu. Sepintar apapun, sebanyak apapun pengetahuan guru itu, kalau misalkan kemampuan pedagogiknya itu rendah ya atau kurang, itu kan sama aja nggak berpengaruh gitu ya, bisa banget nggak berpengaruh terhadap pembelajaran yang dia lakukan gitu, karena kan pedagogi itu kan menyangkut kepada kemampuan si guru itu menyampaikan, kemudian bagaimana ia mengajarkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam hal itu perlunya gitu ya kemampuan pedagogik seorang guru, kreativitas seorang guru, apakah setelah belajar berkelompok itu mereka seorang guru ya itu memberikan stimulus satu persatu melalui instrumen yang mereka buat ataupun hal-hal yang mereka rancang sekreativitas mereka gitu, karena kan di Merdeka Belajar pun untuk rancangan pembelajarannya kan diserahkan atau dikreativitaskan oleh gurunya masing-masing kan. Nah, itu sih. Kemudian yang menanggapi Umar gitu ya, mungkin tanggapannya ini ya Mar, terlebih kepada tantangan guru itu untuk bisa menerapkan TPA-CK itu ya benar tadi gitu, kemampuan guru untuk bisa atau untuk memperluas pengetahuannya terkait dengan teknologi, karena dari fokus kurikulum Merdeka itu kemampuan guru itu harus dituntut untuk bisa mengembangkan teknologi, karena memang basic dari Pak Nadiem Makarim juga kan adalah seorang pengembang ini ya electronic business ya atau komersial elektronik gitu. Makanya beliau gitu ya mengembangkan pendidikan itu mengkolaborasikannya dengan teknologi. Makanya juga Kemendikbud sekarang kan digabung dengan Kemdikbudristek gitu ya, riset dan teknologi. Itu sih dari saya, cukup. Makasih. Ya, terima kasih kepada Rizky. Mungkin dilanjutkan kepada Siti Hartanti ya. Kepada Siti Hartanti dipersilakan. Oke, makasih Vinka atas waktu kesempatannya. Sebenarnya Tanti mau nambahin juga yang ini ya, yang Alifah sama dari Rizky, sama Najli juga, pendapat dari Najli, Rizky itu menurut Tanti juga udah bagus. Tanti cuma pengen nambahin implementasi dari kan kita tuh sekarang udah zamannya itu udah student center learning gitu ya. Jadi semuanya itu berpusat sama siswanya itu sendiri gitu. Mungkin implementasi gimana sih cara guru tuh biar siswa-siswanya pada paham gitu dan nggak ada miskonsepsi gitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran berlangsung gitu ya. Itu kayak tadi benar ya, kalau misalnya kita pakai teknologi itu dan kita juga paham teknologi, otomatis di mana menurut Tanti dengan kita paham teknologi itu juga bisa jadi suatu peluang untuk mengurangi miskonsepsi yang terjadi gitu, dengan kan kalau misalnya kita bikin bahan-bahan ajar secara online gitu ya, jadi kita tuh walaupun itunya student center learning, kita juga tetap gitu harus nyediain bahan-bahan ajarnya gitu, baik itu secara teknologi maupun secara yang langsungnya gitu atau hard file-nya gitulah. Nah, dengan adanya kayak gitu, menurut Tanti itu juga bisa untuk dibaca ulang dan dipahami kembali gitu. Selain itu juga kan udah diterapin juga ya, katanya sebagian dari sekolah udah pakai sistem kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di mana di situ tuh juga assessment-assessmentnya itu berupa penilaian akhir kan dari hasil pembelajarannya. Jadi dari situ bisa diterapkan tuh, kayak misalnya jadi assessment tuh bukan sebagai ajang untuk udahlah pokoknya ini nih dilaksanain karena peraturannya begini gitu, tapi itu tuh buat jadi hasil analisis kita untuk pertemuan selanjutnya, atau mungkin kalau misalnya dari pertemuan ini dari hasil assessment itu kurang baik gitu ya, itu bisa diadakan pertemuan selanjutnya dengan konten ataupun dengan sistem yang kita kasih ke siswa itu yang berbeda gitu, supaya semuanya itu secara menyeluruh bisa menangkap apa informasi yang bisa didapatkan gitu sih kalau misalnya tambahan dari Tanti. Mungkin cukup. Makasih. Iya, terima kasih kepada Rizky, Alifa, dan Siti Hartanti yang telah menambahkan terkait pembahasan TPA-CK ini.
Nah, mungkin rekan-rekan yang lain boleh ikut berdiskusi ya. Ayo yang lain, apakah ada tanggapan lagi? Ayo, jangan malu-malu ya guys, teman-teman semua. Ayo yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan lagi mengenai TPACK ini? Karena kan ini dia teknologi ya, pasti gimana sih cara implementasinya kalau di tadi kan yang Tanti jelasin yang secara generalnya ya, kalau misalnya berdasarkan TPA-TP yang kalian pakai itu gimana? Ayo mungkin bisa disampaikan ya. Gimana teman-teman, apakah cukup atau bagaimana? Cukup. Cukup dari Rizky, dari Tanti. Dua doang nih yang bilang cukup. Yang lainnya masih pengen nanya, tanya aja ya. Dari Umar cukup. Cukup, Vinka. Oke. Mungkin karena pada bilang cukup ya. Di sini saya mau men-challenge kalian, siapa yang berani untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita kali ini? Ya, pasti kan kalian udah denger ya dari awal sampai akhir pembahasan kita. Satu orang aja. Ayo, apakah ada yang mau menyimpulkan? Ayo, nanti dikasih gift. Jadi dikasih hadiah sama Rehan. Gimana? Ada yang mau nyimpulin gak nih? Ya, boleh nih Rehan mengangkat tangan. Ya, Rehan, dipersilakan Rehan. Iya, terima kasih kepada Vinka. Mungkin dari kesimpulan yang Rehan ambil dari perkuliahan hari ini, asesmen itu macam-macam jenisnya. Jadi banyak sekali asesmen yang bisa kita pakai buat menilai hasil belajar itu, dari mulai eksternal, internal maupun output yang
hasilkan. Terus juga tadi ada keterampilan mengajar. Jadi keterampilan mengajar tuh nggak cuma ngomong depan kelas doang, ada kayak keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan membagi kelompok kecil, variasi dan lain sebagainya. Jadi seorang guru itu harus memiliki semua keterampilan belajar itu supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan juga teratur gitu, teratur pembelajarannya. Terus juga kan semakin berkembangnya zaman gitu, ada konsep TPEK. Nah, TPEK ini kan perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi gitu. Jadi, seorang guru di masa depan itu harus bisa paham soal teknologi yang berkembang. Kayak misalnya kita minimal bisa memakai teknologi laptop maupun handphone. Masa muridnya bisa main handphone, gurunya masih main handphone jadul, kan nggak imbang gitu. Jadi terus juga tadi juga sempat didiskusikan antara bagaimana guru buat melatih skill teknologinya. Jadi guru itu pasti ada pelatihan tersendiri yang disediakan oleh kementerian. Jadi nggak perlu pusing-pusing buat ini gimana ya, harus belajar apa, gurunya harus bagaimana, itu udah disediakan oleh kementerian, tinggal mengikuti prosesnya aja. Jadi antara kurikulum merdeka dengan TPEK itu tuh saling berhubungan satu sama lain. Mungkin dari Rehan begitu, Vinka. Oke, Rehan, terima kasih ya Rehan telah menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini. Oke, coba yang lain boleh tolong nyalain kameranya karena kita mau ngambil dokumentasi. Ayo, dinyalain dulu ya kameranya. Ayo semuanya nih pada belum nyalain kamera nih. 3 giga anjir. Ayo yang belum pakai kerudung, pakai dulu kerudungnya. Mana nih, banyak yang belum on cam. Ayo on cam. Lucy. Oh, udah on cam ya. Rizky udah on cam belum Rizky? Oke, sambil di absen ya. Ini pengen tahu nih. Hadir apa enggak nih? Oke, kita nanti. Proses. Rizky hadir. Oke. Gita Nandini. Hadir, Vinka. Oke, Nisa Alia. Hadir, Vinka. Mana nih kameranya nih? Wah, belum ada nih. Udah on cam di sininya, Vinka. Oh iya, udah bener. Ya, Abdillah. Oke. Sedang di perjalanan ya, Pak ya. Oke, Rehan, Loki suara. Halo, Rehan. Rehan ada nggak? Atau menghilang? Hadir, Vinka. Oke, Alifa Siti Asyam. Hadir ya? Hadir nggak nih? Alifa Siti Asyam Nur Fatihah. Hadir. Oke, Salsabila. Hadir. Alivia Wulandari. Alivia ada? Oke, ada. Siapa lagi ya? Elsa Oktaviani Sofyan. Hadir. Oke. Kayaknya hadir semua ya. Oke, mungkin ini ya, jangan dulu out ya. Nanti absennya mau di-share di kolom chat. Oke, makasih ya teman-teman semua yang udah mengikuti perkuliahan ini dengan baik.
teman-teman semua yang udah mau ikut berdiskusi. Ya bentar ya, mau cek dulu video yang satunya, ada absen nih. Bentar ya. Mana dia? Kemana dia? Oh, tadi yang bertanya jangan lupa ya ditulis di kolom chat ya. Karena nanti mau dikasihin yang nanya apa aja. Jangan lupa absen juga ya. Untuk yang bertanya, diingatkan kembali pertanyaannya, dituliskan kembali ya. Karena nanti akan diserahkan. Ayo yang belum diketik di sini ya pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum Google Meet-nya ditutup? Cukup. Dari aku cukup. Iya, izin konfirmasi ya. Tadi tuh yang nanya itu ada siapa aja ya? Bentar dulu, ada Rizky, terus ada Raihan, terus ada Umar Said, Alifa. Tadi Siti Hartanti menambahkan ya tadi ya. Terus udah kali ya, segitu doang kan ya tadi yang nanya dan yang udah berdiskusi. Untuk tadi yang yang presentasi itu ada Abdillah, Raihan, Najli. Ya, oke. Cukup berarti ya. Oke, saya selaku moderator mengakhiri diskusi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh live ya. Kembali bentar.